Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Iksan dengan nomor NIM 201010951007 dari kelas jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Amirul Lutfi STMT. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar satu yaitu static routing. Nah, di sini kan sudah ada tampilan yang bisa kita lihat. Ada bentuk topologi jaringan yang telah diberikan dengan beberapa ketentuan dengan menggunakan 5 buah router. Dan ini akan kita buat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dengan ketentuannya, untuk A merupakan 2 digit belakang nomor NIM, yaitu 07. Lalu dan ditambah 1 hingga sampai J. Nah, sini bisa kita lihat yang tadi untuk ketentuannya. A merupakan 2 digit belakang nomor NIM, ada 7. Itu ditambah 1 sampai B-nya 8, C-nya 9, D 10, E 11, 12, 13, 14, 15, dan sampai 16 yang J. Lalu kita atur sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, di sini telah kita buat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai dengan contoh yang diberikan. Di sini saya menggunakan laptop, juga boleh menggunakan PC, menggunakan 5 buah laptop dan 5 buah router. Ini untuk laptop yang kita gunakan ada di device-nya. Di sini kita menggunakan router 29.2911. Untuk end device-nya itu kita menggunakan laptop. Untuk kabelnya kita menggunakan automatic yang kabel otomatik. Nah, setelah kita lakukan perangkaian topologi jaringannya, lalu kita lakukan konfigurasi IP. Di sini karena static routing, pertama kita klik pada bagian laptop 0. Di sini kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP address-nya kita isi menggunakan sesuai dengan yang bagian ini. Karena di sini ada 16.1, maka kita IP address-nya yang belum digunakan kita ambil contoh 2 yang agar lebih mudah. Maka kita isi dengan 192.168.16.2. Untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Untuk di gateway-nya kita menggunakan IP address yang tadi, yaitu yang 16.1. Jadi 192.168.16.1. Nah, setelah kita lakukan konfigurasi pada IP configuration untuk laptop 0, dan itu kita lakukan pada semua laptop. Di sini laptop 1 juga kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP address yang tadi. Di sini ada 12.1, kita masukkan yang 12.2 yang belum digunakan, yaitu 192.168.12.2. Untuk subnet mask-nya sama, untuk gateway-nya 12.1. Juga kita lakukan pada laptop 2 seperti ini. Laptop pada laptop 3 juga seperti ini. Nah, dan pada laptop 4 ini. Nah, kita lakukan hal yang sama. Masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Nah, setelah kita lakukan konfigurasi IP pada laptop, lalu kita lakukan pada router. Nah, pada router kita masuk ke menu config. Pertama kita masukkan dulu untuk bagian interface-nya. Di sini ada 3 interface, ada 0, 1, dan 2. Di sini untuk yang interface pada router 0, untuk interface 0 itu merupakan 9.1. Jadi kita masukkan pada 00 atau pada interface 0, kita masukkan IP 192.168.9.1. Nah, setelah kita masukkan, lalu kita tekan on. Nah, jika sudah juga kita lakukan hal yang sama untuk router bagian interface 1, juga kita masukkan jadi 16.1. Ini 16.1 merupakan pada interface 1. Lalu kita on-kan. Untuk yang 2,
juga kita masukkan ada 10.1. Lalu kita on-kan. Itu subnet masknya otomatis langsung keisi. Nah, hal yang sama kita lakukan juga pada router 1. Seperti yang bisa dilihat, untuk semuanya sudah dimasukkan. 2.1, ada 7.1, untuk router 2 juga dilakukan hal yang sama. 12.1, 7.2, dan 8.1. Juga kita lakukan pada router 3, pada interface-nya masing-masing 14.1, 8.2, dan 11.2. Dan juga pada router 4 yang router terakhir. Lalu kan lakukan juga hal yang sama, 10.2, dan 11.1, dan 15.1. Nah, setelah kita masukkan pada interface-nya masing-masing, ada 1, 2, dan 3 pada masing-masing, ada 0, 1, 2 pada masing-masing router. Lalu kita masukkan IP network pada static, karena ini merupakan static routing. Kita klik pada bagi routing, ada bagian static. Nah, di sini kita isikan untuk IP networknya. Di sini kan IP networknya karena /24, maka digunakan 0. Di sini kita masukkan satu-satu. Nah, kecuali yang kita, karena ini static routing, kita nggak masukin yang directly connected atau yang terkonek langsung. Jadi kita masukkan yang tidak terhubung langsung, kecuali yang directly connected. Di sini misalnya pada contoh pada router 0, di sini ada beberapa yang directly connected, ada 16.1 langsung terhubung, 9.1 langsung terhubung, 10.1 langsung terhubung, dan 10.2, dan juga 9.2 ini. Nah, karena di IP NAT-nya kan kita masukkan yang belakangnya 0. Ini kita masuk pada router 0. Contoh, masuk ke menu config, static. Nah, bagian network kita isi dengan 192.168. Nah, di sini bisa kita lihat mana yang tidak terkonek langsung. Nah, sini saya contoh ada 12.0. 12.0. Karena dia tidak terkoneksi langsung, jadi kita masukkan untuk di static routingnya. Untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Dan untuk next hopnya itu merupakan jalur di mana dia yang akan dilewati. Nah, di sini ada dua jalur yang akan dilewati. Yang pertama, karena ini router 0 akan melewati eh, pertama akan melewati hop yang bagian IP 9.2 dan juga bisa melewati yang hop 10.2. Jadi kita masukkan kita pertama 92.168.9.2. Lalu kita tekan add. Dan juga kita lakukan yang sama untuk hop yang selanjutnya ada 10.2. Kita akan lakukan juga add. Nah, itu kita masukkan untuk masing-masing router. Ini kan dari router 0. Jadi ada yang kita masukkan yaitu ada seperti yang terlihat. Ini udah ada beberapa saya masukkan. Nah, ini ada 12.0. Nah, di sini ada 12.0 pada hop 9.2 dan 10.2, ada 7.0, ada 10.2, juga 13, 0, 8, IP 80, 14.0, 11.0, dan juga 15.0. Jadi kecuali yang kita masukkan kecuali yang directly connected. Nah, itu kita lakukan pada masing-masing router. Itu kita lakukan pada masing-masing router. Nah, jika sudah, dia kita lakukan pada router 1. Yang kecuali berarti yang nggak masuk ada 12.1, 12.0, 9.0, 7.0, itu tidak kita masukkan pada static routingnya. Jadi kita masukkan kecuali yang directly connected karena dia static routing. Kita lakukan yang sama network, subnet mask, dan next hop-nya. Dilakukan pada hal yang sama juga pada router 2. Seperti yang bisa kita lihat, di sini sudah saya masukkan. Juga pada router 3, akan masukkan yang statiknya.
Dan juga pada router 4 kita masukkan config pada bagian static routingnya. Nah, ada 14, 8, 13, 12, 9, dan 16. Nah, setelah kita masukkan bagian masing-masing static routingnya, kita bisa lakukan ping untuk cek apakah berhasil atau tidak. Nah, sebelum kita cek, bisa kita lakukan dulu. Kita pilih menu Add Simple PDU ini untuk agar tidak terjadi kehilangan data, agar loss-nya nol. Nah, bisa kita, nah seperti ini kan violet, bisa kita ulangi lagi sampai dia sukses. Nah, di sini bisa kita lihat masih violet. Nah, sampai sukses seperti ini. Nah, jika sudah juga kita lakukan pada hal yang sama pada masing-masing ini. Dia harus dilakukan berulang kali. Nah, sampai sukses. Seperti ini. Nah, itu sudah sukses. Juga pada laptop 0 ke laptop 4. Dia ini dua arah, jadi cukup dilakukan satu kali pada dari satu patokan. Nah, sudah sukses semua. Oke. Untuk routernya juga bisa kita lakukan. Nah, untuk routernya juga sudah sukses. Progress, violet, progress. Violet. Di violet. Di sini kita lakukan sampai sukses. Nah, itu sudah sukses. Lalu kita lakukan juga pada hal yang sama pada router yang lain. Nah, itu sudah sukses. Agar ini dilakukan agar tidak ada paket atau data yang hilang. Agar loss-nya 0%. Yang menandakan bahwa uh, routingnya, topologinya sudah benar, dan konfigurasi IP-nya juga sudah benar. Sehingga untuk data yang dikirimkan tidak ada yang hilang. Nah, lalu kita akan lanjut ke ping. Nah, untuk ping, misalnya nih, kita mau ping dari laptop 0 ke laptop 1. Pertama kita ping dari laptop 0. Sini IP-nya 12.2 IP address-nya. Jadi kita ping, kita klik laptop 0, kita masuk ke menu desktop, kita masuk ke command prompt. Nah, di sini. Lalu kita ping. Ini untuk caranya, kita lihat apakah dari laptop 0 ke laptop 1 apakah berhasil. Kita ping 192.168.12.2. Sini bisa kita lihat 12.2. Apakah berhasil? Nah, berhasil, tidak ada masalah dengan 0% loss. Jadi tidak ada data yang hilang. Lalu kita ping lagi dari laptop 0 ke laptop 2. Itu ada ping 192.168 titik 13.2. 13. Lalu kita enter. Nah, tidak ada masalah. Lalu ke laptop 4 ada 14.2. Tuh.
tidak ada masalah. Lalu ke 15.2. 15.2. Nah, tidak ada masalah dengan semuanya 0% loss karena sudah kita lakukan konfigurasi juga pada kita pilih pada menu add simple PDU ini, bagian ini, seperti kotak Gmail ini. Nah, itu menandakan bahwa tidak ada yang loss. Atau untuk topologinya sudah benar. Lalu kita masuk ke dari laptop 1, kita lakukan pada ke laptop 2. Kita lakukan hal yang sama, ping 192 168 13.2. Enter. Tidak ada masalah. Lalu kita ping lagi dengan masih 0% loss. Lalu ke 14.2. Oh, maaf ada yang salah. Oke, ping. Maaf sebelumnya. Nah, sini. 14.2. Tidak ada masalah. 0% loss. Lalu ke 15.2. Juga tidak ada masalah. 0% loss. Lalu ke 16.2. Tidak ada masalah. Dan terakhir ke 16. Oke, sudah. Untuk semuanya dari router dari laptop 1 tidak ada masalah, aman. Lanjut ke laptop 2. Kita masuk ke command prompt. Nah, kita lakukan hal yang sama, ping. Pertama ke laptop 4 pada 14.2 dengan 2.168 14.2. 0% loss, tidak ada masalah. Lalu ke 15.2. Tidak ada masalah, berhasil. Ke 16.2 berhasil. Lalu ke 12.2 juga berhasil. Nah, untuk semuanya berhasil dari laptop 2 ke semua laptop device. Lalu ke laptop 4, ke laptop yang dengan IP address 14.2. Ini command prompt, lakukan hal yang sama. Ping 192.168. Pertama kita lakukan ping ke laptop 3 itu 15.2. Ini begini ini 15.2. Kita enter, tidak ada masalah. Lalu kita lanjut ke 16.2. Tidak ada masalah. Lalu ke 12.2. Oh, maaf ada yang salah. Oke. Karena ada salah masukin angka, maaf. Ke 12.2 tidak ada masalah. Lalu terakhir ke 13.2. Nah, juga tidak ada masalah. Oke, aman. Dengan semuanya 0% loss. Jadi data yang dikirimkan tidak ada yang hilang. Lalu ke laptop terakhir. Ini. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ke laptop 0. Jadi ada ping 192.168.16.2. Oke, berhasil. Lalu ke 12.2. Oh, untuk diharapkan agar hati-hati sebelum memasukkan ping IP-nya agar tidak salah dalam membaca. Nah, sini 12.2 juga berhasil.
Untuk 13.2, versi 2 berhasil. Juga 0% loss. Untuk 14.2 juga tidak ada masalah, berhasil. Nah, untuk semuanya berhasil, baik dari laptop 0 ke 1, 2, 3, 4, ataupun juga dari laptop 1 ke 2, 4, 2, 3, 4, dan 0. Dan kesemuanya dia tidak ada masalah. Dan sudah berhasil untuk semua laptop. Nah, eh, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk static routing. Karena yang pada topologi jaringan ini sudah berhasil dilakukan dengan ping tidak ada kesalahan. Di mana bisa dilihat pada 0% loss. Mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.